tiba-tiba yang akan jadi presiden tuh orang yang betul-betul dari awal tuh ngerti ekonomi ini gitu. Oke. Bukan cuma ngerti ekonominya, tapi ngerti sudah kemana aja ini ekonomi negara. Iya. Dari sejak zaman bapaknya dulu meletakkan fondasi dari pemikiran ekonomi nasional ini, ya itu dia udah tahu gitu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang akan membuat satu lompatan baru gitu ya, itu akan terjadi gitu. Ke panggung jantung kekuasaan itu di bawah anak muda. Iya. Berani Dalam juga Pak situasi Prabowo, kita ya. demographic bonus, Iya. dalam situasi kita ini sekarang 60% daripada pemilihnya ini adalah pemilih pemula dan Betul. pemilih pemuda. Iya. Dia bawa ini anak muda ke jantung kekuasaan. Itu apa artinya? Revolusi kalau menurut saya. Iya. Bang Fahri, Ya. wah luar biasa ini kita berkesempatan buat diskusi, sharing-sharing, belajar gimana teman-teman UMKM dan wirausaha muda bisa belajar langsung sama mbahnya politisi, gitu ya. Jadi gimana kita tentu pengen belajar langsung. Teman-teman yang sebenarnya 2024 ini menjadi momen generasi muda, termasuk teman-teman entrepreneur muda, pengen mengambil peran juga ini Pak Fahri di kegiatan aktivitas politik. Cuman mereka mungkin belum tahu stepping stone-nya seperti apa. Nah, mungkin boleh di flashback sedikit teman-teman muda, generasi Gen Z, milenial, atau mungkin teman-teman yang dengan basic usaha, jika mereka ingin mengambil peran di dunia politik, kira-kira aktivitas apa yang bisa dijalankan, Bang Fahri? Saya kira memang yang pertama sih ya memang harus ada keinginan kuat untuk memperjuangkan orang lain dulu. Iya. Okay. Biasanya itu di-trigger oleh pengalaman pribadi, oleh bacaan. Iya. Dan kalau saya mungkin lebih banyak, bisa dibilang dua itu. Yang pertama ya, saya datang dari kampung banget. Dari orang Sumbawa, susahnya banyak, orang sulitnya banyak. Iya. Daerah yang sangat tertinggal sampai hari ini pun indeks pembangunan manusianya masih di bawah ya. Betul. Sehingga kita melihat itu realitas yang disebut kemiskinan itu real gitu, bukan di buku, bukan di film dan video ya. Tapi kita menyaksikan yang namanya orang miskin itu seperti apa gitu. Orang susah ya seperti apa. Nah itu nomor satu terekam di memori. Kita sendiri adalah bagian dari kemiskinan itu. Nah setelah itu tentu kita belajar ya, kita banyak membaca. Saya nggak tahu dari kecil suka dengan cerita dan biografi. Jadi saya mempelajari struggle. Suka belajar kisah-kisah. Ya, kisah-kisah gitu. Saya mempelajari struggle orang. Iya. Bagaimana orang itu memperjuangkan hidupnya dan hidup orang lain. Saya kira itu kalau udah melekat, nanti kita punya ilmu apapun, pasti pikiran kita mikirin orang lain gitu, mikirin rakyat. Gitu. Artinya secara ekonomi kita harus settle dulu, harus mapan dulu, baru kemudian kita next levelnya ke politik, atau semua bisa berjalan beriringan sebenarnya, Bang? Ya kan kalau sudah ada ide, tahap berikutnya kan kita cari cara kerja. Biasanya orang tuh senang berorganisasi. Betul. Memang Aktivis juga, politik ini kan in the end kita harus mengorganize banyak kepentingan. Ya. Karena ini kan politik yang kita mau implementasikan di lapangan ya. Jadi ya karenanya saya dari SMP juga itu sudah masuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah, udah ikut organisasi. Di kami juga ya Bang? Di kami nanti waktu kuliah selain di Senat ya mahasiswa, lalu kemudian bikin Satuan Aksi Mahasiswa Muslim di Indonesia. Nah itu stepnya begitu, tapi pada dasarnya itu berangkat dari hati kita dulu gitu, bahwa kita dikondisikan oleh keadaan dan kita membaca bahwa ya kita harus di Indonesia ini barang siapa yang mendapatkan kemewahan untuk hidup dan belajar lebih tinggi, maka pada dirinya tercantum kehendak ya dari masyarakatnya untuk membantu, balik membantu gitulah. Nah itulah basis dari sebuah perjuangan politik. Gitu. Betul. Nah artinya kalau di dunia entrepreneurship, kurikulum wirausaha ini sudah mulai diterapkan bahkan dari jenjang sekolah. Nah bagaimana jika teman-teman ingin mendalami dunia politik? Apakah memang kuliahnya harus divisip atau sebenarnya ada ilmu-ilmu khusus yang teman-teman ini bisa pelajari juga gitu Bang? Ya
Kalau politik itu nanti seperti saya ini Iya. jadi seperti kayak abang lah gitu, wakil bawaan ketua. begitu ya. Maka suatu hari juga politik itu harus ada dalam kurikulum. Gitu ya bang. Itu artinya mempelajari cara memperjuangkan masyarakat itu Iya. harus merupakan bagian dari kurikulum juga. Sebab Oke. kan kurikulum itu ada yang kita pelajari bersama-sama, tapi ada yang berlaku bagi diri kita sendiri. Gitu. Oke. Nah, yang berlaku pada diri kita sendiri itu kan banyak yang unik. Iya. Kita nggak tahu kok bisa ada anak Sumbawa kayak saya tiba-tiba Dari daerah, datang ke Jakarta, ya. Dengan suara terbanyak. Enggak Ya, cuma datang itu, ke Jakarta, tapi suara terbanyak. Ikut pemilu, kemudian berkenalan dengan Pak Habibie, ya kan, Iya. dan beberapa tokoh diajak masuk dalam politik, lalu kemudian senang membangun organisasi gitu, bersama teman-teman tentunya. Iya. Jadi saya melihat politik itu juga ada proses pengorganisasian, Oke. nanti ada proses untuk meminta mandat kepada rakyat gitu. Oke. Jadi itu harus dibiasakan dengan ya belajar menjadi Belajar, aktivis, menjadi aktivis. anggota organisasi gitu. Oke. Nah, itu pribadi ya. Oke. Tapi kalau udah masuk kurikulum ya memang harusnya semua kurikulum itu mengajarkan perjuangan sih. Betul. Nggak boleh kurikulum itu netral gitu loh. Oke. Jadi manusia misalnya mau dibikin jadi mesin doang Iya. gitu. Kan ada kan di dalam tradisi ideologi tertentu kan Iya. humaniora atau perhatian kita kepada manusia itu tidak diajarkan. Oke. Karena dianggap itu melahirkan politik Iya. dan itu melahirkan oposisi gitu. Di negara-negara otoriter tuh nggak boleh tuh. Jadi di negara-negara otoriter kita nggak boleh belajar tentang politik, nggak Begitu boleh ya? belajar tentang Dibatasi malahan ya. ya kepedulian dalam pengertian politik gitu nggak boleh. Oke. Bahkan nanyain umur rajanya nggak boleh. Ya kan? Untung kita di negara demokrasi. Kita ya. negara demokrasi, Iya. makanya seharusnya cara memperjuangkan nasib orang Iya. itu harusnya masuk dalam kurikulum. Gitu. Baik. Nah, terus sekarang kan fenomena teman-teman generasi muda, mereka juga mengambil peranan juga ini Bang, terutama di pesta demokrasi besok ada yang teman-teman saya, bahkan junior-junior saya yang sudah memberanikan diri ikut nyalek gitu Bang. Nah, di sisi lain mungkin mereka tidak memiliki akses langsung terhadap mentor, jadi basic keluarganya bukan dari keluarga politik gitu Bang. Nah, Ya. ini langkah-langkah apa sebenarnya teman-teman muda ini yang mereka sudah berani gitu ya, Ya. sudah gaspol, tapi mungkin masih minim pengalaman gitu supaya suksesinya bisa berjalan baik gitu. Ya memang saya bisa katakan sih karena kita ini kan baru pindah dari sistem otoriter ke sistem demokrasi dalam 25 tahun belakangan ini ya. Iya. Dalam sistem otoriter politik itu eksklusif dimiliki oleh sekelompok orang, Oke. sekelompok keluarga dan sekelompok lembaga tertentu. Oh, jadi memang masih seperti itu ya Bang? Ya? Dulu di zaman Orde Baru. Jadi Baik. Anda hanya bisa masuk politik itu melalui keluarga Golkar, Iya. keluarga bahkan keluarga PDI dan P3 nggak punya tempat. Oke. Yang punya tempat ini keluarga Golkar. Iya. Yang nanti bisa jadi dubes, Iya. keluarga tentara misalnya kayak gitu. Karena di apa yang disebut sebagai Orde Baru itu punya 3 pilar kan. Iya. Pilar pertama itu ABRI, pilar kedua itu Golkar, dan pilar ketiganya itu birokrasi yang disebut dengan ABG oleh mereka itu. Iya. Nah kalau Anda bukan bagian dari keluarga birokrasi, nggak punya karir politik. Iya. Kalau bukan keluarga ABRI, nggak punya karir politik. Kalau bukan keluarganya Golkar, nggak punya karir politik. Nah sekarang ini begitu demokrasi, semua orang boleh punya mimpi apapun yang dia mau. Iya. Di satu sisi itu baik gitu. Tapi di sisi yang lain juga memang tadi itu harusnya tetap kita membangun satu kurikulum Oke. yang memungkinkan masyarakat kita itu membagi pekerjaannya. Karena nggak semua orang harus jadi politisi juga, tapi berpikir politik iya. Oke. Tidak semua orang harus jadi dokter, tidak semua orang harus jadi akuntan. Itu proses itu sebenarnya harus terbagi secara baik dalam penataan kurikulum yang baik. Oke. Sehingga nanti orang-orang itu membaca dirinya, dia bilang, wah kayaknya saya cocok dari politisi. Oke. Gitu. Nah, sekarang Kalau Anda mau jadi politisi, Anda harus belajar ilmu tertentu supaya politiknya itu politik ide gitu loh. Benar. Karena kalau enggak, nanti politiknya politik kekayaan. Oke. Ya kan, orang masuk politik karena banyak uang. Oke. Kedua, politik popularitas. Orang masuk politik karena populer. Iya. Ya, itu sih oke-oke aja, tapi nanti kalau politik ini tidak dipimpin oleh orang yang punya gagasan, Betul. ya repot juga nanti. Benar. Nah, jadi menggelitik juga Bang, artinya di saat kita masih kecil gitu ya, termasuk anak-anak saya,
mereka ditanyakan mau jadi apa nanti pas besar. Istri saya seorang dokter, anak saya yang nomor 2 perempuan, cita-citanya pengen jadi dokter. Anak saya yang laki-laki pengen jadi pengusaha kayak ayahnya, gitu kan? Nah, karena mungkin melihat aktivitas sehari-harinya ibunya yang jadi dokter, ayahnya yang jadi seorang pengusaha. Lebih peaceful kalau dokter. Peaceful kalau jadi dokter. Nah, sementara cita-cita menjadi seorang politisi itu sebenarnya menjanjikan nggak sih Bang secara ekonomi mungkin Bang? Gitu. Saya kira ya politik itu sebenarnya meskipun saya tadi berbicara tentang kurikulum, politik itu juga di satu sisi dia adalah kewajiban, karena itu adalah misi kehidupan. Gitu. Ya, itu orang yang lupa bahwa politik itu sebenarnya adalah keperluan semua orang, karena hanya politik yang mengikat semua orang. Kalau kita bicara organisasi atau pengusaha lah gitu dia tidak mengikat semua orang karena birokrat tidak bisa jadi pengusaha. Tentara sebenarnya nggak boleh jadi pengusaha karena ada aturannya. Itu nanti ada conflict of interest. Hakim nggak boleh jadi pengusaha. Gitu loh. Tapi kalau orang politik pada dasarnya itu adalah panggilan dari satu hidup ya. Di mana kita bisa atau kita paling tidak harus punya pikiran dulu bahwa ini terkait kepentingan umum, kepentingan bersama dan sebagainya gitu. Sehingga dimanapun kita berada, pikiran politik harus tetap ada. Tapi terjun sebagai politisi praktis masuk ke dalam partai, maju sebagai calon, itu saya kira another story lah. Itu sih nggak harus semua orang begitu gitu. Karena memang beresiko. Jadi ibaratnya itu. Saya sering bilang ada dua. Ini kita perlu bedah nih Bang, risiko-risikonya seperti apa Bang? Saya bilang ada dua ya. Itu yang sekarang ini saya lagi kritik karena banyak orang dislokasi, tidak tahu tempat berdiri. Politik itu ada dua. Sebagai gagasan, semua orang harus tahu. Dan semua orang harus mengungkapkan gagasan politik. Dalam perspektif macam-macam. Ada pengusaha bicara politik, ada dokter bicara politik kedokteran, politik kesehatan, dan sebagainya. Ada ustadz bicara politik, it's okay. Tapi begitu kita masuk gelanggang, orang harus membatasi diri. Kalau saya adalah, misalnya saya sering mengatakan gitu ya, masuk gelanggang ini kan perang. Di sini ada calon, ini kan kayak zaman dulu. Semua orang boleh bicara tentang teori-teori kehidupan, pemerintahan yang baik. Tapi di sisi lain itu ada perangnya. Begitu Anda perang, gitu ya, nggak boleh semua orang ikut perang. Bahkan kalau saya membaca di dalam Al-Quran pun dibilang, tidak harus semua orang pergi berperang. Harus ada yang tetap belajar. Gitu. Inilah guru-guru kita dan sebagainya. Nah, apalagi dalam tradisi demokrasi, kita tidak melawan musuh. Yang kita lawan tuh kawan. Makanya saya sering mengatakan ke teman-teman, yang ini semua orang silakan lakoni, berpendapat, berceramah, berpidato dan sebagainya. Tapi tolong kalau begitu terlibat dalam kontestasi yang real, serang menyerang, kalau bisa kita reserve beberapa kelompok dari masyarakat kita untuk tidak usah ikut berperang. Karena ini bukan dunianya, ini adalah bergetah ini dunianya gitu. Nah, berarti benar-benar pilihan ya Bang ya. Harusnya kalau orang tuh mau tarung kan, politik itu kan ada pesertanya, ada aturan mainnya, ada penggembiranya. Paling tidak kalau mau jadi penggembira cukup mungkin. Gitu. Tapi jangan dia adalah penggembira tapi tiba-tiba kayak peserta. Ikut maki-maki, ikut serang gitu, ikut macam-macam itu kan. Kayak dia kandidatnya gitu. Nah, ini kayak gini-gini kadang-kadang itu harus ada menahan dirinya gitu loh. Dan yang kacau kadang-kadang dalam pertarungan seperti ini. Pemain melawan kandidat kayak saya kan kandidat, saya anggota partai, saya mendukung calon presiden. Tapi yang paling banyak menyerang saya itu bukan kandidat lain. Tapi penonton dari yang sebelah ya Bang ya. Ya itulah saya bilang harus bisa menahan diri. Betul. Tapi itu serunya dinamika sekarang Bang. Kalau nggak viral nggak naik kontennya Bang. Itu dia. Jadi kalau yang komen banyak gitu ya, itu justru kadang makin asik Bang. Nah, terus terkait UMKM Bang. Jadi saya kaget juga tadi datang kemari melihat selain koleksi perpustakaannya Bang Fahri, rupanya Bang Fahri ini juga pengusaha UMKM juga luar biasa, memiliki food tenan, nanti kita tunjukin gambar-gambar footage-nya, mengelola teman-teman UMKM yang mau berbisnis kuliner di dalam satu wadah lokasi. Nah ini luar biasa Bang, boleh diceritain dikit Bang pengalaman Abang jadi pengusaha UMKM ini Bang? Saya kan bisa dibilang
lulusan dari Fakultas Ekonomi yang dianggap terbaik di Indonesia ini. Fakultas Ekonomi yang didirikan oleh seorang sosialis yaitu Pak Mitro, yang adalah bapaknya Pak Prabowo. Tapi karena Orde Baru berkuasa, mengambil menjadi proksi dari negara kapitalis waktu itu yang lagi berjaya, Amerika dan Barat secara umum, maka paradigma ekonomi yang dikembangkan juga menjadi sangat kapitalistik. Tapi di dalam hati saya, kita harus mikirin ekonomi real, ekonomi rakyat, koperasi, UKM. Itu udah di kepala saya itu. Makanya waktu saya begitu lulus dulu, saya pernah bikin kayak asosiasi. Belum ada istilah startup itu. Lucu juga dia. Tapi udah bikin perkumpulan saya bikin usaha perkumpulan. Nah, teman-teman saya bilang, kalian mau mulai bisnis nggak? Ini tempat kita nih gitu. Saya nyewa kantor. Ada aja tuh duitnya. Jadi saya ada duit, saya kan suka bantu orang gitu kan. Ya nyalo-nyalo waktu tahun 2000 awal lah ya. Begitu lulus kan, saya lulus tahun 97 lalu ngajar di program extension di UI sebentar gitu ya. Ilmu bisnisnya ada. Terus saya tahu tuh kalau mau dapat duit tuh ya kalau nggak nyalo ya dari tambang ya kan, dari kebun kayak gitu-gitulah ya yang real sumber daya alam itu. Saya nyalo-nyalo sama teman-teman dapat duit gitu, saya sewa ruang teman-teman, saya bilang kalian mau bisnis mulai di sini. Jadi ada yang bikin PT ya kan dan seterusnya. Jadi dalam dulu tuh pikiran saya itu orang tuh harus punya usaha. Orang tuh harus bisnis gitu. Nah, tapi begitu masuk ke politik 2004, saya stop semua pekerjaan bisnis saya. Saya tidak berani ada bisnis karena kalau saya berbisnis itu konflik of interest. Oh gitu ya Bang. Jadi 2004, 2009, 2014, 15 tahun saya off gitu. Jadi saya cuma ketemu teman-teman perusahaan-perusahaan saya yang lama itu saya kasih ke adik-adik, suruh mereka yang bikin gitu. Dan cukup maju lah mereka sendiri tahu caranya. Nah, begitu saya berhenti 2019 gitu, saya langsung bilang, ini udah jadi pengangguran nih gitu kan. Jadi saya mesti cari kesibukan lagi kan. Waktu itu ibu saya masih ada di kampung ya. Saya suka pulang kampung. Sumbawa besar situ ya Pak. Di Sumbawa ya, saya lihat ada pantai yang kotor. Saya ajak warga. Ke arah Moyo situ Pak? Di Sumbawa besarnya. Iya, ke arah Bima sana ya. Tapi di Sumbawa besar, di Sumbawa nama daerahnya di Utan. Utan ya. Saya bilang sama teman-teman, coba kita bersihin ini. Itu betul-betul kotor, nggak ada orang datang ke situ. Tiba-tiba ada sekolah teman-teman, muridnya jajak membersihin. Saya bilang kenapa nggak kita jadikan destinasi baru? Saya bersihin dikit, saya tambah uang saya bersihin mulut sungainya, saya tata tamannya sedikit. Tiba-tiba jadi destinasi wisata. Datang orang situ, UKM mulai buka. Teman-teman mulai kasihan tuh orang-orang lain tuh cuma nunggu suaminya bawa ikan pagi-pagi. Kalau ternyata di dalam laut sana ombak besar gitu ya, susah dapat ikan, pagi-pagi nggak dapat ikan. Tapi orang tuh mulai buka, ada yang bikin warung kelapa muda, ada yang bikin ikan bakar, ada yang bikin minuman-minuman begitu. Rame lah pinggir situ sekarang. Terus lama-lama ada yang lihat pantai itu bagus untuk sirkuit lomba sampan gitu. Lomba sampan. Orang-orang bikin tuh penontonnya itu ribuan yang nonton. Karena rakyat. Ya ada lomba motor GP di Mataram situ yang mahal tiketnya jadi nggak sebanyak yang saya bikin gitu. Karena tiket cuma 5.000, 10.000 perak kan orang masuk tuh. Bisa nonton balapan sampan ya. Jadi suatu hari sampan tuh yang pakai mesin atau dayung gitu? Ada berbagai kelas lah gitu. Terus suatu hari ada bendungan di situ lagi diresmikan, saya diajak karena dulu bendungan itu saya ngusulkan ke pemerintah. Diajak sama Menteri PU, naik heli menuju lokasi bendungan. Terus saya bilang, Pak Menteri tahu nggak ini kampung saya Pak? Saya bilang gitu. Dia kaget. Oh gitu ya? Itu rumah saya Pak di situ. Di situ ada pantai bagus Pak. Kalau pemerintah bantu bikin infrastrukturnya, pasti itu akan jadi destinasi wisata yang baik. Dia pergi lihat tuh sama Pak Menteri. Wah ini bagus nih, udah jadi. Kata, iya Pak, pakai uang pribadi Pak ini. Saya bilang gitu. Akhirnya dibantu pemerintah, dibikin sirkuitnya. Dan itu bisa nanti jadi pusat untuk perlombaan balap sampan di Pulau Sumbawa, bahkan bisa nasional gitu. Karena saya melihat itu adalah
kegembiraan orang-orang pesisir gitu. Iya, Nah, iya. jadi itu jadi gitu, saya lepas jadi gitu. Pokoknya saya gitu lihatnya. Ini kan bisa tumbuh. Iya. Ini kan kawasan yang bisa hidup gitu. Iya. Itu adalah. Tapi sama Abang ada aspek komersilnya juga Oh iya dimanfaatkan dong. buat Ya, pariwisata. artinya pada dasarnya kalau semakin banyak orang hidup, Iya, bisa kita juga berjalan. kecipratan gitu lah. Benar, Kira-kira gitu. Nah sama dengan ini. Heeh. Malam saya pensiun, Pak RW telepon saya. Heeh. Pak Fahri itu fasos-fasum kita itu nggak ada yang ngurus Pak. Aduh, saya pusing gitu ya. Saya pikir kan, waduh besok saya Dibuat udah apa pensiun ini? nih kan. Besok saya udah pensiun nih, nggak Iya. ada kerjaan, saya besok pengangguran gitu. Orang 15 tahun pakai jas, pakai dasi kan. Iya. Khawatir besok-besok saya masih pakai jas, pakai dasi. Udah Pak, saya ambil gitu. Oke. Udah saya mulai tata, ya Iya, kan. iya. Bikin tempat ini untuk teman-teman yang pernah dagang di sini, saya bikinkan booth-booth, ya kan. Iya. Terus teman-teman yang lain bikin lagi, ada tempat parkirnya segala macam. Jadi sekarang rame tuh malam Minggu, malam malam Sabtu, malam Iya. Minggu sini rame banget. Ya, Nah, apalagi luas parkirannya juga. itu dia. Jadi saya akhirnya ngelihat juga, pokoknya kalau ada yang nganggur gitu, padahal itu berpotensi indah, Iya. tempat orang makan, tempat orang nongkrong, tempat orang melihat satu yang cantik. Iya, orang datang. Kita pakai uang kecil aja mancingnya, orang datang semua gitu. Betul, Dan betul. UKM-nya hidup, Iya. ekonomi mulai tumbuh. Iya. Apa yang terjadi tadi dengan nelayan-nelayan, coba bayangkan. Istrinya Gimana pada itu, Bang? dagang semua. Datang tuh ibu-ibu, cium tangan saya, bapak-bapak. Iya, Pak, iya. sekarang anak saya sekolah, Pak. Si itu udah kuliah, kayak gitu-gitu lah. Iya. Karena itu tadi, ekonominya tumbuh, ekonominya hidup. Gitu. Benar. Saya kira Ekonomi desanya negara gitu. juga nanti kalau kita mau hadirkan dalam sistem yang dianggap sosialistik, kan negara terlibat penuh. Benar. Rakyat nggak boleh dagang. Iya. Dalam negara kapitalis penuh, negara nggak boleh hadir. Pasar yang urus semuanya. Benar. Nah, dalam sistem ekonomi Pancasila kita ini sebenarnya negara harus lebih pintar dari negara kapitalis dan negara sosialis. Kenapa? Dia harus tahu kapan dia hadir. Dia harus tahu kapan dia keluar. Dia harus tahu kapan dia bantu, chip in gitu di Iya, satu iya. kegiatan atau di satu pasar begitu. Kapan dia nggak perlu terlibat. Betul. Itu ilmunya itu lebih canggih menurut saya, dan Iya. itu yang harus kita kembangkan dalam Iya. policy negara yang akan datang. Benar. Nah, kaitannya sama itu, Bang. Polisi yang akan datang 2024 ini karena tahun politik, teman-teman pelaku ekonomi dan pelaku usaha pada wait and see. Ya. Jadi mereka mau melakukan gebrakan, mau invest gede-gedean itu masih ragu-ragu. Jadi pada nge-hold gitu, Pak. Ya. Di sisi lain, ada peluang, ada opportunity, yaitu hilirisasi. Ya. Di mana diharapkan bisa menciptakan added value dan Ya. menyerap lebih banyak lapangan kerja dan added value dari teman-teman UMKM yang bisa punya peranan di sana. Ya. Pandangan Bang Fahri gimana itu? Saya kira 2000, ya ini nggak terlalu lama lagi ya. Ya, Per sudah hari tahun ini, ini Pak. saya kira tinggal 18 hari menuju Iya. minggu tenang, 22 hari lah. Ya, 22 efektifnya hari. ya, Bang. Saya kira, tapi saya kok melihat ya tahun 2024 itu adalah dimulainya satu era yang unik buat Indonesia, karena tiba-tiba yang jadi yang ya saya prediksi ya, Iya. dan saya dukung tentunya. Tiba-tiba yang akan jadi presiden itu orang yang betul-betul dari awal tuh ngerti ekonomi ini gitu. Oke. Bukan cuma ngerti ekonominya, tapi ngerti sudah kemana aja ini ekonomi negara. Iya. Dari sejak zaman bapaknya dulu meletakkan fondasi dari pemikiran ekonomi nasional ini, ya itu dia udah tahu gitu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang akan membuat satu lompatan baru gitu ya, itu akan terjadi gitu. Ya kayak contoh yang Anda bilang hilirisasi saja. Iya. Kita kan menikmati Hasil alam. bisa dibilang ribuan persen added value Nilai tambahan tambahnya. dari yang sebelumnya tidak kita nikmati, gara-gara kita melakukan satu keberanian untuk menyetop ya segala ekspor bahan mentah dan mengatakan kepada dunia, enough is enough. Iya, walaupun banyak perlawanan juga ya, Bang. Pasti. Sekarang kan sudah banyak negara barat juga yang protes, tapi Iya. enough is enough. It is the time for Indonesia untuk memulai sesuatu yang tidak pernah dimulai. Kami akan ngotot sumber daya alam Indonesia harus dikelola di sini. Oke. Kalau kamu punya keperluan, datanglah ke sini. Oke. Ini bukan zaman kolonial lagi. Oke. Seperti zaman dulu, kolonialisme mengatakan negara jajahan adalah sumber bahan mentah, Iya. negara jajahan adalah sumber SDM murah, Iya. dan negara jajahan adalah
sumber pasar dari produk yang mereka produksi. Iya, No, iya. ini bukan kolonialisme, ini Iya. demokrasi. Betul. Kita percaya dan setuju dengan free trade, Iya, tapi the most important thing adalah fair trade. benar. Setuju, Anda Bang. dagang dengan saya, tapi Anda harus fair. Iya, betul. Jangan Anda dikte saya supaya harus menjual ini dan itu, Harga murah. sementara saya punya keperluan di dalam negeri saya untuk Betul. membangun basis industri saya. Betul. Saya kira hanya Prabowo yang mungkin melakukan itu. Benar. Sekarang ini gitu. Iya. Saya kira itulah yang saya kira lompatan yang akan terjadi ke depan gitu. Oke. Nah, di sisi lain kita punya gap di aspek teknologi, Bang, dalam mengeksekusi itu gitu kan. Sehingga transfer knowledge ini gimana, Bang, supaya kita bisa mengisi itu ya, Bang? Teknologi sekarang sudah murah. Gitu ya. Ya, pokoknya ginilah. Ini ada revolusi teknologi, Oke. ini ada revolusi kesadaran, ini ada realitas baru. Yang semuanya itu ternyata sudah tidak bisa lagi dimonopoli karena sifat dari progresi daripada kehidupan umat manusia yang mengikuti situasi zaman yang terus-menerus berkembang ini. Sehingga yang dinamakan teknologi dan lain-lain bukanlah sesuatu yang mewah. Iya. Sesuatu yang bisa kita punya asalkan ada keberanian mengambil keputusan awal. Iya, Dan iya. keputusan awalnya itu adalah apa? Katakanlah kita nggak punya modal. Iya, capital ya. Katakanlah SDM kita masih lemah. Iya. Katakanlah teknologi sulit kita dapatkan Iya. seperti yang Anda bilang. Mungkin masih dikuasai oleh kelompok tertentu atau negara tertentu. Tapi sumber daya alam kita punya. So, Kaya. kenapa kita nggak ngomong kepada yang punya capital dan punya teknologi dan yang punya yang lain-lain? Iya, bargaining aja. Sumber daya alamnya saya taruh di sini dong. Iya, betul. Masa selama ini sudah lebih dari 1 abad saya ikut kepada apa maunya Anda, saya Betul. bawa barang ini mentah-mentah ke tempat Anda. Iya. Sekarang saya minta tolong, kami sudah merdeka 78 tahun, kamu dong yang bawa Gantian, barang-barangmu masuk. ke sini gitu. Betul, betul. Kenapa bukan begitu gitu? Iya, iya, Saya kira itu yang akan terjadi nanti. Iya, iya. Jadi memang harus tough ya, Bang ya. Kita Harus harus tough. Dan itu tadi, kenapa Pak Jokowi waktu menyebut kriteria capres dan Iya, sebagainya, iya. kenapa Pak Jokowi selalu mengatakan kita perlu orang yang tough, kita perlu orang yang berani dan Betul. sebagainya. Saya Betul, kira betul. itu yang terjadi. Menarik, Bang. Nah, kemudian satu hal lagi, Bang. Jadi satu sisi teman-teman UMKM ini dan pelaku usaha banyak yang sangat menyukai profil Mas Gibran. Oke? Satu, karena masih muda. Dua, karena basicnya adalah pengusaha UMKM. Jadi berangkat dari jualan pakai boot-boot, jualan martabak, Ya, ya. mereknya Markobar, lalu Mas Kaisang juga jualan pisang goreng, mereknya pisang goreng gitu kan. Sehingga akhirnya bisa sampai di jenjang seperti sekarang. Di sisi lain ada kekhawatiran, takutnya pajaknya dinaikin juga ini, Bang. Gitu. Nah, ini bagaimana pandangan Abang? Jadi UMKM Saya juga. baru tadi pagi berdiskusi dengan seorang perwira tinggi polisi. Iya, Saya bicara tentang apa yang terjadi dalam 25 tahun terakhir. Dan milestone besar. Saya bilang, reformasi pertama yang saya alami itu adalah runtuhnya Orde Baru. oke. Jadi selalu ada 3 itu yang kita baca itu ya. Pada keruntuhan Orde Baru itu memang orangnya berganti. Tetapi secara substantif di belakang runtuhnya orang itu Oke. ada keruntuhan ide. Dan ada tawaran supaya ada ide baru yang muncul. Oke. Itu ide yang diperjuangkan oleh kita semua termasuk mahasiswa. Iya. Dan setelah itulah kemudian ada yang disebut dengan tuntutan reformasi. Iya. Ya. Iya. Yang tuntutan reformasi itu punya efek kepada amandemen konstitusi sebanyak 4 kali. Oke. Begitu lahir konstitusi baru, itu bisa dibilang ada revolusi dalam cara kita bernegara. Oke. Ya. Jadi tadi runtuh orangnya, lahir ide baru, amandemen konstitusi, Oke. berubah cara kita bernegara. Oke. 88% dari konstitusi kita itu adalah norma baru, Oke. pembatasan masa jabatan. Oke. Diperkuatnya lembaga legislatif, Iya. independensi peradilan, dan lain-lain lah ya. Hak-hak asasi manusia yang dijaga, hak rakyat, hak berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, hak bekerja, semua jenis hak.
Tidak ada lagi diskriminasi, pasal 27, segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Itu dahsyat sekali, itu revolusi kedua. Setelah runtuhnya Orde Baru, lalu kita mengamandemen konstitusi. Lalu kita membaca ya, apa kira-kira revolusi selanjutnya? Karena kita lagi menunggu. Apa ya? Ini yang kami di Partai Gelora itu sedang merumuskan, kira-kira apa ini? Ya. Yang kita duga bahwa ini akan ada lompatan. Gitu. Tapi mesti pintar mengidentifikasinya. Saya dalam seminggu ini tiba-tiba berpikir, ini apakah ada revolusi pemuda ya? Gitu. Maksudnya apa sih revolusi pemuda? Seperti apa itu, Bang? Pak Prabowo, orang yang begitu berkarir dalam politik ini, sejak dia tentara, dia sudah idealis. Lalu nyusun partai politik karena dia difitnah ya di zaman Orde Baru dulu. Dia nyusun partai, dia susun tangga kekuasaannya itu. Lalu sekarang dengan mudah-mudahan ya, insya Allah kita doakan, dengan akan sangat mudah dia akan menang sekali putaran mudah-mudahan. Karena saya tidak lihat ada argumen lain gitu yang menentang ini gitu. Akan menang, tapi dia tiba-tiba bawa anak muda. Ke panggung jantung kekuasaan itu dibawa anak muda. Dalam situasi kita demografik bonus, dalam situasi kita ini sekarang 60% daripada pemilihnya ini adalah pemilih pemula dan pemilih pemuda. Dia bawa ini anak muda ke jantung kekuasaan. Itu apa artinya? Revolusi kalau menurut saya. Jadi akan ada karakteristik baru dari kekuasaan ini. Anda bayangkan bagaimana Mas Gibran ngambil mic maju ke depan. Itu cara anak muda. Dia lihat ini ada mic nganggur, kenapa saya tidak pakai? Kayak gitu-gitulah. Kemudian cara dia bercanda, ngegangguin ini, dan sebagainya. Khas anak muda banget ya, Bang. Cara anak muda, dan sadarlah anak muda, kalau ada orang-orang yang ya menghantam Mas Gibran lah dengan berbagai argumen yang menurut saya sih omong kosong semua, karena saya tahu bagaimana dia naik natural sekali ya. Mulai dari penolakan PDIP, penolakan Mbak Puan sama Mas Ganjar, akhirnya terpilihlah dia begitu ya. Orang mungkin nggak tahu bahwa sesuatu yang unik sedang terjadi. Celah sejarah sedang terbuka. Nggak ada yang kayak begini lagi. Sekian tahun ke depan kita nggak ketemu. Jadi kaum muda itu harusnya bersatu. Ini memang betul-betul kesempatan kita rupanya. Momennya sekarang ya, Bang. Jadi yang 60% pemuda ini harusnya sadar bahwa ini akan ada satu momen di mana di jantung kekuasaan Republik ini akan ditaruh anak muda. Dan akan menjadi patron mereka, menjadi payung mereka dalam mengejar mimpi mereka. Yang ngerti bahasa mereka. Bahasa-bahasanya Mas Gibran tuh mungkin banyak yang nggak diketahui sama orang tua ya. Tapi anak muda saya kira pasti menikmati cara dia bersikap, cara dia bertindak. Sekarang banget gini, kini banget ini gitu ceritanya. Saya kira itu mungkin ya kita akan lihat ke depan gitu. Wah, itu bisa di-highlight nanti poin ini, poin utamanya nih. Nah, terus terakhir Bang, kita pengen tahu pandangan-pandangan Abang terutama 2024, kenapa sih Bang Fahri dan Partai Gelora mendukung pasangan Prabowo Gibran gitu, Bang? Apa yang buat Abang kok akhirnya mendukung 02 ini, Bang? Kita nggak punya pilihan lain sekarang ini karena ada dua situasi yang tidak ideal sebenarnya, tapi apa boleh buat, dia ada di depan kita. Tidak ideal karena elit, ya bukan Pak Jokowi sebenarnya, elit partai politik membuat sistem yang tidak memungkinkan semua orang bertanding. Gitu. Saya termasuk yang tidak bisa bertanding sebagai kandidat. Padahal saya dalam politik ini sudah lebih dari setengah umur saya dalam politik dengan niat bertanding. Makanya di awal pendirian Partai Gelora dibikin satu kesepakatan, Pak Anies Mata, ketua umum saya, dan saya sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk memberitahu orang bahwa saya bikin partai politik memang maksudnya karena saya mau berkompetisi. Tapi elit menciptakan satu sistem yang tidak memungkinkan saya ikut tarung, kan? Apa namanya, threshold 20%. Oke, ya kan? Itu kami ajukan itu ke Mahkamah Konstitusi, ditolak oleh MK. Jadi thresholdnya 20% ya. Sudah kalau gitu. Sekarang siapa yang paling layak itu mentarget 20% itu? Menurut saya adalah orang kan semua sahabat Abang semua. Ya. Tapi menurut saya adalah orang yang memperjuangkannya dari awal. Pak Prabowo tidak setuju dengan threshold 20%.
Dia bilang biar semua orang tarung. Iya. Ada kesempatan. Tapi sistem ini tetap ngotot bahwa threshold 20%. Tapi Prabowo nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena Prabowo itu menyusun sendiri tangganya. Iya. Dia tahu ini ada masalah, tapi dia bikin partai politik. Dia tahu bahwa saya harus bertarung dengan kendaraan yang saya buat. Iya. Dia bikin itu, dia kader orang, dan dia nurture partai ini dari nol sampai sekarang menjadi partai terbesar dalam survei. Gitu loh. Sekarang nomor 1. Ya, tahap demi tahap dia susun gitu. Ujian 40 tahun ini dia lolos. Dia nggak ada kasus, ya. Apalagi kasus korupsi. Betul, kalau fitnah sekali. 98 itu fitnah, itu sejarah. Saya tahu bagaimana fitnah itu karena saya juga ketemu dengan Pak Habibie, ngomong dengan orang-orang, itu insidennya. Harus ada orang yang dikorbankan dalam peralihan besar seperti itu. Harus ada yang dikorbankan dan Prabowo adalah korban dari peralihan besar itu. Nggak apa-apa. Dia terima itu. Gitu. Tahun 98. Geopolitik lagi goncang waktu itu. Tapi hari ini geopolitik goncang. Prabowo masih ada di situ. Dan Prabowo seperti disiapkan oleh sejarah untuk memimpin. Karena dia nyusun tangganya. Benar. 2019 ada tes. 2 kali dia kalah sama Pak Jokowi. Kami yang muda-muda ngomong sama beliau ini berdua. Apa betul kita mau biarkan masyarakat pecah seperti ini? Karena desain elit membuat terpaksa 2 orang bertarung dan tajam. Seolah-olah identitas bangsa ini hanya diwakili 2 orang ini pada waktu itu. Loh, saya termasuk yang paling protes soal begini-begini ini, saya ngerti betul gitu. Tapi karena desain ini 2 orang ini seolah-olah sumbu kita. Yang kiri sama Pak Jokowi, yang kanan sama Pak Prabowo, 2 kali saling panas. Dibenturkan terus ya. Saya bilang, apa betul? Saya bilang, Pak, tunjukin kepada semua Bapak gabung. Oh, justru yang dorong kita ikut dorong dari awal. Ya tentu saya yakin ini adalah pikiran dalam dari 2 negarawan ini ya. Tapi kita ngomong begitu, Pak, akan ada. Anda baca manifesto Partai Gelora, kaget juga saya. Ya. Kita tulisnya 2018. Tapi semua peristiwa sejak 2019 sampai sekarang itu diprediksi dalam manifesto itu. Luar biasa sebenarnya. Nah kita bilang, Pak, gabung. Biarkan orang yang ingin supaya perpecahan ini berlanjut itu berhenti melihat adanya perpecahan. Tunjukkan kepada bangsa ini bahwa yang namanya bertanding dan bersanding bisa kita lakukan bersama. Tunjukin yang selama ini kita khotbahkan bahwa kita bangsa yang rukun, bangsa yang mudah bersatu. Tunjukkan itu dan ternyata mereka lakukan. Anda kira orang tidak ngorban perasaan untuk saling terima dalam keadaan seperti harus berbesar hati itu. Luar biasa. Sudah terjadi ya persatuan. Adalah kelompok kecewa, tapi bayangan kita waktu itu adalah dengan berjalannya waktu, karena persatuan ini adalah sebuah niat baik, pasti akan efeknya baik. Benar. COVID datang 2019. Sebelum ada COVID, orang ini udah bersatu. Kita lewati COVID. Perang Rusia Ukraina. Logistik global terancam. Mereka bersatu. Kita hadapi. Ekonomi kita tumbuh. Ya. Perang sekarang di Palestina. Ekonomi kita tetap membaik. Relatif begitu. Jadi apa yang mereka lakukan itu, itulah yang harus diteruskan seharusnya. Dan Pak Jokowi dengan kabinet memutuskan koalisi besar ini harus dijaga. Dan Pak Prabowo lah pemimpin berikutnya. Karena dia ada dalam kabinet. Betul. Dia yang ngerti bagaimana kerja kabinet ini. Dan dia yang paling tinggi surveinya. Dan dia yang sahamnya paling besar. Itu loh. Karena itu yang lain, mohon maaf, waktu itu kan saya bilang gini. Gak ada yang deketin abang dari sebelah abang. Deketin, tapi saya terlalu kuat dengan argumen ini. Kan saya tahu juga teman-teman ini kan nggak ada niatnya dari mereka juga kan. Ini kan orang dipungut di tengah jalan. Saya mohon maaf ya, kan saya tahu ini. Ya lu kan, saya lebih lama dalam politik dari dia kan, jadi saya tahu. Saya bikin partai, mereka ini kan cuma nunggu di pinggir gawang. Kan saya tahu siapa yang nyuruh mereka nendang dan sebagainya, kan saya tahu. Tapi begini, ini kan Pak Jokowi 50%, Pak Prabowo 50% dalam 2 pemilu. Sekarang gabung. Jadi 100% dalam kabinet. Pikiran saya waktu itu dengan teman-teman ya, ini ada kepingan kecil aja nanti di ujung.
Sehingga 2024 pikiran kita, karena ini adalah transisi yang berat, dunia tidak sedang baik-baik saja. Pemilu mungkin tidak terlalu sulit. Pikiran saya waktu itu dengan teman-teman. Ternyata benar sampai ujung kabinetnya kompak, utuh. Yang lain belum punya tiket. Karena oposisinya cuma 2 partai dan itu tidak cukup. Siapa nih akan keluar? Tek, tiba-tiba keluar 1. Alasannya nggak jelas. Tapi dugaan saya karena partai sponsor utamanya melihat suaranya mandek. Dia perlu nih ada kelompok marah kanan kan. Kan tadi waktu Pak Prabowo itu gabung kan ada 2 kelompok marah kan sebenarnya. Marah dan kecewa lah. Yang di sebelah kanan saya sebut marah. Karena memang di kanan ini paling banyak korban. Kita tahu lah, karena yang berkuasa ini dari kiri, yang kanan ini paling banyak korban. Sampai di detik terakhir kita tahu lah. Dan kita terus terang aja, ini problem jangka panjang kita yang harus kita selesaikan lah. Tiba-tiba yang di sebelah kiri itu ada kelompok kecewa. Kenapa? Mereka juga bilang, kenapa Pak Jokowi terima musuhnya gitu kan. Di sebelah kanan juga gitu, kenapa gabung sama musuh, dan seterusnya lah kira-kira gitu. Tapi pikiran kita yang di sebelah kiri ini nggak akan pecah. Yang kemungkinan pecah ini yang di kanan benar, tek keluar. Jadi partai sponsor ingin ngambil suara kanan, lalu mereka deklarasi dulu. Saya cuma tanya Pak Jokowi, Pak, mereka keluar ngomong nggak? Nggak kayaknya. Gitu. Oke Bang, bagus tuh. Saya bilang gitu. Berarti nggak pamit ya? Nggak apa-apa, biar aja gitu. Ya artinya ini tiba-tiba kemudian ada lompatan kedua gitu, Caimin keluar dan sebagainya, tapi it's okay lah gitu. Kan akan kecil juga kan kira-kira. Ternyata ada pecahan lagi, Pak Ganjar gitu. Pak Ganjar dulu kadernya Pak Jokowi. Dia yang membesarkan Pak Ganjar kok, Pak Jokowi yang membesarkan Pak Ganjar kok. Dan ditawarkan ke Pak Ganjar, kenapa nggak gabung aja dengan Pak Prabowo? Sudah ada pembicaraan itu ya Bang? Harusnya, sudah ada pembicaraan itu dan harusnya itu diterima. Supaya kita melalui pemilu 2024 sederhana. Karena kita mau melakukan konsolidasi nasional. Iya kan? Ternyata itu tidak terjadi, terjadilah keping 2, keping marah di sebelah kanan, keping kecewa di sebelah kiri. Kan kecewanya last minute. Kan tadinya kan muji-muji Pak Jokowi juga, tapi kan terakhir karena Pak Jokowi nggak dukung mereka secara terbuka, akhirnya kecewa. Jadi saya tidak menemukan alasan bagi yang lainnya untuk bertarung sebenarnya. Karena desainnya, sistemnya tidak sempurna yang saya bilang tadi itu. Tapi siapa yang meniti tangga ini baik-baik, lalu merancang satu rekonsiliasi untuk menghadapi masa depan, harusnya itu yang kita dukung. Kaum intelektual teman-teman harusnya begitu berpikirnya. Kita masuk, kita dukung ini, kita akhiri, lalu kita konsolidasi kembali setelah kita lewati krisis-krisis besar yang kemarin terjadi. Gitu. Nah, maka saya percaya dari sisi ini ya, kekuatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang bergabung itu akan membuat pemilunya relatif sih tidak terlalu sulit. 2024 ini 14 Februari mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Jadi justru Bang Fahri tergerak karena kebesaran hati Pak Prabowo ya yang justru mau membuka siapa diri yang buat berani bergabung. mengatakan bahwa rekonsiliasi itu bukan sesuatu yang hebat. Salah satu peristiwa paling penting dalam politik kita setelah pertarungan 2 kali 2014-2019. Nggak ada yang berani bantah, ini kan realitasnya begitu. Betul. Wah ini luar biasa banget Bang. Teman-teman anak-anak muda ini banyak spotlight, highlight menarik yang nanti bisa dipelajari juga. Saya pikir teman-teman UMKM, pelaku bisnis, dan generasi muda kita belajar banyak nih dari Bang Fahri, senior kita. Mudah-mudahan Bang 2024 impian dan segala ikhtiar kita bisa tercapai dan Indonesia juga semakin maju lagi ke depannya. Terima kasih Bang. Terima kasih.